Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Allah ini. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Berkat-Mu menghantar kami ada di hari ini. Kami sungguh bersyukur sebelum kami masuk di penghujung tahun dan membuka tahun yang baru 2021. Kami kembali datang bawa kesediaan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Allah yang melampaui batas. Allah yang melampaui batas. Artinya saudaraku, tema ini mau berbicara kalau Allah itu ada di atas manusia. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Pencipta. Manusia ini hanyalah ciptaan. Allah itu lebih berkuasa. Dia sosok yang sempurna. Ini yang juga dikatakan di dalam bacaan kita tadi, ya, dikatakan di situ Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya Dia Allah yang bisa menyatakan apa saja. Tidak ada yang salah di dalam dirinya. Dia adalah kebenaran, ya. Nah, dari apa yang diuraikan ini saudaraku, tentu menjadi penting bagi kita untuk mengimaninya supaya kita mulai berkiblat kepada Allah dalam menapaki kehidupan ini. Itu pun kalau Bapak Ibu menginginkan mengalami kasih karunia-Nya, ya, karena hanya orang yang setia kepadanya, orang yang bersedia memberi diri, selalu mengalami penyertaan-Nya, yang akan mendapatkan berkat-Nya. Artinya Allah tidak pernah memaksakan kita untuk mengimani Dia, ya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan sudah berkata ketika kita menolak Dia di hadapan sesama kita, maka di hadapan Bapaknya Dia pun akan menolak kita. Artinya kita tidak akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena bisa kita bayangkan kalau kemudian kita tidak mengalami kemurahan sayang Tuhan, mau kemana hidup kita, ya? Apa yang kita andalkan dalam hidup ini supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari kemurahan sayang Tuhan, dari kasih Tuhan? Tidak ada saudaraku. Sekali lagi seperti di awal khotbah tadi dikatakan, Tuhan itu lebih tinggi. Tidak ada yang bisa melampauinya, ya. Makanya tema kita berkata Allah yang melampaui batas. Dia selalu ada di atas batas. Kalau manusia batasnya 9, ya, Dia ada di atas 9, melampaui batas. Dia lebih tinggi dari batas yang menjadi target manusia, ya. Ketika manusia ingin menjadi sama dengan Allah, ya, seperti bangsa Israel membangun menara Babel setinggi langit, ingin menunjukkan bahwa dia bisa menyamai Allah, tidak bisa. Allah runtuhkan itu. Kesombongan manusia justru membawa pada kehancuran. Ketika Adam dan Hawa ingin sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat, Allah tidak mau. Mereka dilempar keluar dari Taman Eden. Mereka kehilangan kebahagiaan yang semula mereka alami di Firdaus. Yang artinya saudaraku, hal-hal yang mencoba untuk membawa kita kepada persaingan dengan Allah, kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita akan kehilangan cinta Tuhan. Kita akan kehilangan kasih Tuhan. Dan ini sangat tidak baik untuk manusia. Karena itu saudaraku, sekali lagi dalam renungan kita di pagi ini, cari Tuhan, andalkan Tuhan, muliakan Tuhan, karena Dialah yang akan memberkati kita.
Dialah jawaban terakhir dalam hidup kita. Dialah surga kita. Melangkahlah menuju akhir tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Dan masukilah tahun 2021 menuju tahun 2022 tetap bersama dengan Tuhan. Bahkan tahun-tahun selanjutnya. Maka sejauh kaki melangkah sampai dimanapun kita akan melangkah, itu berkat bagi kita. Karena Tuhan yang berpihak kepada orang-orang yang mencintai, mengasihi, dan yang mempermuliakan namanya. Selamat menunjukkan kualitas iman kita hanya tetap kepada Kristus dan Kristus. Karena dialah Allah kita yang besar, Allah yang berkuasa, dan dialah yang akan menentukan surga kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami di pagi ini dengan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak menyaingi Engkau, tidak berusaha untuk mengalahkan Engkau, karena Engkau tak terkalahkan oleh hal apapun. Karena Engkau besar, Engkau berkuasa, Engkau sendiri Sang Pencipta. Tolong kami agar kami mengerti akan hal itu, sehingga kami hanya merendah dan hanya menyembah Engkau dan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.